Selamat siang, perkenalkan nama saya Marheni Widya Putri dengan NIM 21 2019 131, ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas akhir komunikasi bisnis dengan topik pengorganisasian pesan bisnis. Apa sih latar belakang dari pengorganisasian pesan bisnis itu? Yaitu dalam suatu organisasi terdapat pesan yang ingin disampaikan pemimpin, namun terkadang tidak tepat sasaran. Maka dari itu, pengorganisasian pesan bisnis dibutuhkan untuk setiap organisasi. Kerangka argumentasi audiens yaitu dapat disusun dengan rencana organisasional AIDA, attention yaitu perhatian, interest yaitu minat, desire yaitu hasrat, dan yang terakhir action yaitu tindakan. Hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan yang baik? Yang pertama yaitu subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang terakhir, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Bentuk organisasi pesan di sini ada dua. Yang pertama, proposal bisnis yaitu mencakup tentang proposal proyek dan proposal kegiatan. Yang kedua ada laporan bisnis mencakup tentang laporan hasil proyek dan laporan hasil kegiatan. Isi proposal kegiatan secara garis besar tidak lepas dari prinsip 5W, 1H. Yang pertama, W yaitu berhubungan dengan kenapa kegiatan atau acara harus dilaksanakan dengan dilatar belakangi tujuan suatu kegiatan. Yang kedua adalah what, yaitu apa jenis kegiatan dan tema. Yang ketiga, who, yaitu berhubungan dengan sasaran dan penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat ada when, yaitu berhubungan dengan kapan akan dilaksanakan suatu kegiatan. Yang kelima ada where, yaitu tempat pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir ada how, yaitu berhubungan dengan bagaimana konsep dan bentuk kegiatan, bagaimana aturan untuk berpartisipasi dalam kegiatan, atau bagaimana event tersebut dikelola. Contohnya acara dana publikasi. Di sini juga ada format proposal kegiatan bisnis. Ada 10 format di sini. Yang pertama yaitu halaman sampul cover, meliputi nama, judul kegiatan, lokasi, waktu, dan penyelenggara. Yang kedua ada latar belakang, meliputi penulisan sesuai fakta, penulisan bersifat umum, general to spesifik. Yang terakhir terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya ada tujuan kegiatan meliputi alasan diadakannya kegiatan tersebut dan berbanding lurus dengan latar belakang tujuan lebih dari satu diurutkan dari yang terpenting. Selanjutnya ada bentuk kegiatan, berisi format kegiatan, dan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya ada sasaran, meliputi sasaran audiens, segmentasi audiensnya sesuai tema dan bentuk kegiatan. Selanjutnya ada penyelenggara, visi tentang siapa, contoh pemuda desa Karang Taruna mengadakan bersih desa. Dan selanjutnya ada mencantumkan kontak panitia agar dapat berkomunikasi. Di sini selanjutnya ada jadwal dan lokasi, berisi tentang kapan dan di mana kegiatan akan dilaksanakan. Selanjutnya ada susunan panitia, seperti penanggung jawab, panitia pengarah, pelaksana, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi. Di sini juga ada rencana anggaran. Rencana anggaran berisikan manajemen keuangan dan pembukaan yang jelas sesuai kebutuhan, kemudian menjumlahkannya. Sistem penyusunannya sederhana, rapi, jelas, dan rinci. Lalu di sini juga ada penutup, berisikan pertanyaan, harapan, dan dukungan kepada semua pihak agar tertarik untuk terlibat dan ditandatangani oleh ketua dan penanggung jawab kegiatan. Dan terakhir ada penawaran kerjasama. Berisi penawaran kerjasama dengan sponsor, adanya format perjanjian, dan ada kategori utama, pendukung, dan sponsor partisipatif.
Selanjutnya ada laporan. Laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Laporan adalah suatu alat komunikasi, tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki. Selanjutnya ada laporan bisnis. Fungsi laporan di sini ada 5. Yang pertama yaitu pengendalian dan pengawasan, kedua implementasi kebijakan, yang ketiga pemenuhan persyaratan hukum dan regulasi, yang keempat ada pendokumentasian prestasi kerja, dan kelima ada analisa informasi. Penggolongan laporan 1 menurut fungsinya informatif, analytical, dan rekomendatif. Penggolongan laporan 2 menurut subjek ditentukan oleh isi dan penulis atau pembaca. Penggolongan laporan 3 menurut formalitas, formal, informal. Lalu menurut format, laporan memorandum, laporan surat, laporan naskah, dan laporan cetakan. Penggolongan nomor 4 menurut frekuensi, ada periodik atau berkala, ada insidental atau khusus. Langkah-langkah penulisan laporan ada mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup, lalu mendefinisikan audiens atau pembaca, mengumpulkan bahan dan data, penulisan dan pengembangan, dan yang terakhir edit dan revisi. Bagian-bagian laporan di sini adalah alasan atau latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prosedur apa yang dilakukan, mengumpulkan data, mewawancarai, membaca laporan lain, menganalisa, dan berpendapat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.